Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Ayat 2. Jangan engkau bertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Ajarlah kami agar sungguh-sungguh menghayati keampunan segala dosa kami karena pengorbanan anak yang Engkau kasihi, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami untuk hidup dalam kebenaran dan kasih sebagai ungkapan syukur kami atas keampunan dosa kami dan kelepasan kami dari maut oleh karena anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku
Pembacaan yang pertama dari firman Tuhan diambil dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan berkata, "Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, "Dihapuskan dosaku." Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan padamu ya Tuhan. Kami sering mendukakan hati Tuhan dengan perkataan, pikiran dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Kami juga tidak mengasihi sesama manusia, apalagi orang-orang miskin dan lemah. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, tetapi sebaliknya begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami begitu sering menyia-nyiakan berkat Tuhan dan membuang-buang waktu atas pemberian-Mu yang baik untuk hal-hal yang tidak berguna.
kami layak mendapat murka-Mu, tetapi sekarang kami datang mengandalkan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami untuk bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Demi Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kasihanilah kami orang berdosa ini. Diberi kesempatan pada jemaat untuk berdoa dalam hati masing-masing seraya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1. Telah kutemukan dasar kuat. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putra-Mu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Berita pengampunan. Beginilah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 15. Begini firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua dan ketiga, serta persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung penggalangan dana BNKP Jemaat Pewarta. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah live streaming, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode yang ada pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI, BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil kantong kolektor disiapkan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 147 ayat 1 sampai 3, di sini aku bawa. Di sini aku
berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Musik memuji Tuhan. Ayat 1 kembali. Ku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ayat 2. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ayat 3. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Musik memuji Tuhan. Kembali ke ayat 2. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ayat 3. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6. Yae Zumange.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar sabdanya. Dan sebelumnya, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tibalah saatnya Bapa, kami mendengarkan sabdamu. Kami mohon anugerah-Mu agar setiap ruang-ruang kosong dalam setiap kehidupan kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami ke jalan yang benar untuk bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di gedung gereja maupun yang mendapat giliran mengikutinya di rumah saat ini. Kami percaya Engkau hadir di setiap hidup kami, memberkati setiap kami, karena kami adalah anak-anak yang telah Engkau tebus. Bersabdalah Kristus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari surat Filipi pasal 3, ayatnya yang 4b sampai dengan yang 14. Beginilah firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini
ini di seluruh gereja-gereja BNKP berlari menuju panggilan surgawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam hal ini kita boleh melihat pribadi Rasul Paulus ini dalam 3 fase perjalanan hidupnya, yaitu kita bisa melihat masa lalunya, kita melihat masa kininya, dan tentu kita pasti melihat masa depannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat masa lalunya. Masa lalu seorang Paulus, masa lalu seorang yang sangat dikenal oleh banyak orang. Setiap manusia yang hidup dalam dunia ini selalu memiliki kisah perjalanan hidupnya masing-masing. Saya dan saudara-saudari semua. Kita memiliki perjalanan, kita memiliki cerita perjalanan hidup. Dan tentu kita memiliki cerita ini berbeda. Ada yang manis, ada yang pahit. Ada yang indah untuk dikenang, tetapi ada yang mesti dilupakan. Tinggal pelajaran yang kita ambil di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara, saya dan Bapak Ibu memiliki masa lalu, memiliki masa kini, dan tentu memiliki pengharapan tentang masa depan. Ada kalanya di masa lalu kita tanpa sengaja menyakiti sesama kita, menyakiti orang tua kita, menyakiti keluarga kita. Dan tidak jarang kita juga kadang-kadang membuat Tuhan kecewa oleh kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak sengaja kita lakukan. Hari ini Bapak Ibu, Paulus dan penulis surat Filipi mengajak kita merenungkan masa lalu itu. Tentu yang tahu masa lalu kita masing-masing hanya kita dan Tuhan. Mari kita coba mereview sambil merenungkan firman Tuhan, di mana saya mengajak Bapak Ibu hari ini untuk merenungkannya. Firman Tuhan hari ini merupakan suatu catatan perjalanan seorang Paulus, dan sebelumnya dia bernama Saulus. Ia menceritakan tentang masa lalunya sebagai orang Yahudi yang taat. Sebagai orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat, dia membantai dan mengejar para pengikut dan setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, bahkan dia sendiri Paulus pernah mendedikasikan dirinya menjadi algojo untuk menghabisi orang-orang Kristen. Itulah masa lalu Paulus yang kelam. Tentu dia memiliki identitas. Dia ceritakan tadi dalam bacaan firman Tuhan bahwa Paulus itu adalah dia dari suku Benyamin. Suku Benyamin, suku yang paling dikasihi oleh Yusuf. Dia punya pesan tersendiri kepada adiknya Benyamin. Tanpa disengaja mungkin di kalangan suku Nias, itu rasa cinta dan kasih itu kadang berlebihan kepada anak sulung dan lebih-lebih kepada anak yang paling bungsu. Memang kadang-kadang tidak sekarang lagi. Ya. Kalau ada pembagian, ada kadang-kadang lebih besar kepada yang kecil ya. Jadi enak jadi anak bungsu. Ya, pernah saya katakan juga anak paling sulung enak, anak bungsu enak. Yang tidak enaknya Pak Ketua PMJ Pewarta yang anak tengahnya. Itu paling kadang-kadang tidak dihitung lah. Tapi itu hanya budaya. Tapi ini Paulus memiliki budaya. Dia menyatakan saya ini suku Benyamin. Apa yang mau disampaikannya di sini? Saya ini putra daerah. Itu yang mau disampaikannya. Saya mengejar
pengikut Yesus ini karena saya putra daerah. Pengikut Yesus ini adalah orang yang baru mengenal ini berbahaya, bahkan mengancam populasi, mengancam organisasi kaum Yahudi. Oleh karena itu dia berhak sebagai putra daerah untuk membatasi gerakan dari pengikut Yesus ini. Itu yang mau disampaikannya. Mengapa dia katakan dia itu dari suku Benyamin. Kemudian dia menyatakan, kalau soal agama, saya ini agama Yahudi. Kenapa rupanya agama Yahudi? Kebetulan mereka juga dan Paulus adalah mazhabnya Farisi. Mazhab Farisi ini artinya mereka memiliki konsep immortalitas jiwa manusia. Artinya mereka memiliki pemahaman bahwa manusia itu tidak dapat mati. Makanya dia mengejar Yesus dan pengikut Yesus yang menyatakan bahwa Yesus itu telah mati dan telah bangkit. Kalau dia tidak terima itu, makanya dia bertentangan dengan pengikut Kristus. Dia melawan habis-habisan dan dia punya budaya. Budayanya itu dia disunat pada hari ke-8 dan tentu ada acara-acara lain. Ya, ada acara lain. Sama dengan kita juga di dunia ini, ya. Di Nias juga seperti itu, ada acara-acara. Anak-anak kalau sudah mulai ada dalam kandungan sudah mulai ada acaranya itu, ya. Sampai lahir sudah ada acaranya, sampai besar sudah ada acaranya, sampai menikah sudah ada acaranya, sampai juga kita mengantarkan di tempat persekutuan terakhir ada acaranya. Sama seperti itu. Apa yang mau dilakukan? Ini mempengaruhi santero masa lalunya dan dia berdiri tegak tentang masa lalunya itu dan masa lalunya itu menjadi kebanggaan bagi kehidupannya. Masa lalu yang perlu dilupakan bukan hanya masa lalu yang buruk, juga masa lalu yang membuat kita merasa lebih bangga dengan masa lalu kita, lebih bangga dengan status kita, lebih bangga dengan identitas kita tadi seperti Paulus. Dan tidak jarang kemungkinan juga di kita, di negara ini, juga di pulau kita. Sobanua laga di fotane amibada hasisoa. Kadang muncul tanpa disengaja. Sobanua laga, putra daerah. Dan ini terus menerus dalam kehidupan. Paulus mencoba mengajak kita merenungkan masa lalu ini. Dan dia berkata, masa lalu yang buruk kita tinggalkan, tapi bukan kita lupakan. Kita belajar tentang masa lalu yang buruk itu, semua hal-hal yang baik kita petik darinya dan kita jadikan menjadi cemeti bagi perjalanan kehidupan selanjutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kita lupakan adalah segala sesuatu di masa lalu yang dapat membuat kita menjadi sombong. Yang kita lupakan adalah segala sesuatu yang terjadi di masa lalu yang membuat kita menjadi merasa lebih dari yang lain. Bahkan kadang-kadang merasa lebih bijaksana daripada Tuhan. Ini yang perlu kita antisipasi. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus meninggalkan masa lalu yang mungkin dapat membuatnya bangga. Siapa yang tidak bangga? Dia punya kuasa, dia punya power untuk boleh menghabisi setiap orang Kristen pada saat itu. Dia menganiaya. Bahkan mungkin saat itu dia dianggap pahlawan yang membela kebenaran demi agamanya. Ini yang perlu kita renungkan. Dan kata Paulus, ternyata semuanya itu menjadi sampah ketika dia mengenal Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah masa lalu Paulus. Dia itu masa lalunya. Dia memiliki agama, dia memiliki suku, dia memiliki budaya. Dan itu menjadi kebanggaannya dalam hidupnya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus, dia berkata itu semua adalah sampah. Sekarang kita lihat masa kininya. Dia diberi tugas, diberi mandat, diberi surat penugasan untuk pergi ke suatu tempat menghabisi para pengikut Kristus ini. Dan ternyata dalam perjalanannya menuju Damsyik, dia bertemu dengan Kristus dalam suatu keajaiban yang luar biasa. Oleh karena itu, dari ketiga waktu dalam hidupnya, masa lalunya, masa kininya, dan masa depan, ada dua masa yang begitu berpengaruh dalam hidupnya.
yaitu masa kininya dan masa depannya. Sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia bertemu dengan Kristus di Damsyik itu, disitulah titik lontar dia mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Terdengar suara kepadanya ketika dia mengejar pengikut Yesus itu. Dia mendengar sebuah suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Mengapa engkau mengejar terus para pengikut dan murid-muridku?" Saat itu dia mengalami penyingkapan dari Roh Kudus. Dia mengenal suara itu. Bahwa suara itu suara yang pernah dia dengar, yang pernah ada hidup secara realitas dalam kehidupan komunitasnya. Dia dengar ulang. Memang peristiwa kejadian ini setelah Yesus mati, bangkit dan kembali ke surga. Yang selama ini dia tidak percayai bahwa ada kebangkitan bagi manusia. Sekarang dia mendengar suara nyata bahwa yang bersuara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ada suara yang pernah dia dengar, suara dari Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Inilah titik balik dalam hidupnya. Ketika dia mendengar suara itu, di mana dia memahami bahwa tidak mungkin seorang yang mati bisa bangkit. Ternyata dia mengalami langsung bahwa yang sudah dia saksikan mati di kayu salib, dikuburkan pada hari Sabat, dan dinyatakan oleh murid-muridnya pada pagi hari Minggu dia bangkit. Di sini titik lontarnya, di sini perubahan hidupnya. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia mengakui Yesus yang selama ini dia aniaya, dia mengakui Yesus yang selama ini dia katakan tidak pernah bangkit, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Ini hal yang luar biasa. Dia mengakui bahwa Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Yang selama dia anggap bukan kebenaran. Perjumpaannya kepada Tuhan Yesus mengubah seluruh kehidupannya. Mengubah masa kininya, mengubah masa depannya. Bapak Ibu, dia berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Ini yang membuat dia berubah. Ini yang mengubah masa depan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat masa depannya. Ketika dia bertemu dengan Yesus, mengubah seluruh mindsetnya, merubah seluruh paradigmanya, mengubah seluruh tujuan hidupnya, maka Bapak Ibu, di sini ada 3 teks yang mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya. Bahwa Allah itu berkata kepada umat Israel, "Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku." Dan di Roma dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan di 1 Korintus dikatakan, Rasul Paulus menuliskan demikian, "Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Pertanyaan kita hari ini tujuan Paulus, bahwa hidupnya harus menjadi kemuliaan Allah. Sekarang pertanyaan, tujuan kita masing-masing apa? Tujuan hidup kita ini apa? Ini yang perlu kita renung, ini masa depan kita, ini yang mau kita capai. Paulus menyadari bahwa tujuan itu memang belum ditangkapnya. Dia berkata di ayat 12, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal-hal ini, bahwa hidupku sudah menjadi kemuliaan bagi Allah, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya." Ini nilai kerendahan hati. Kalau kita lihat sejarah hidupnya, luar biasa. Tetapi dia rendah hati. Dia berkata, seolah-olah aku menangkapnya. Ini ilmu padi ini.
semakin berisi, semakin menunduk. Ini luar biasa. Kita belajar. Seringkali kita terbelenggu dengan kebanggaan masa lalu kita. Kita terbelenggu dengan masa kini kita. Tapi kita lupa memproses masa depan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita harus berlari untuk mendapatkan mahkota surgawi itu. Melangkah meraih tujuan hidup. Melangkah meraih masa depan. Melangkah untuk meraih mahkota kehidupan. Oleh karena itu, mari kita mau sendiri agar kita tidak terjebak dan terikat dengan kebanggaan pada masa lalu kita. Kita terlena dengan masa kini kita. Mari kita arahkan tujuan kita, yaitu untuk masa depan. Dan tujuan hidup manusia menurut Alkitab adalah untuk memuliakan Tuhan. Semoga apa yang kita lakukan di dunia ini, saat kita makan sekalipun, saat kita minum sekalipun, itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan bagi kita Bapak Ibu, ini kita sebutkan bersama-sama di hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami tujuan hidup kami. Mengingatkan kami bahwa kami hanya musafir di dunia ini. Di sini bukan tempat kami, Tuhan. Tempat kami ada di tempat di mana Tuhan kami berada. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan itu, berkati kami. Bila kami bertemu dengan persimpangan-persimpangan jalan, mohon Tuhan jangan tinggalkan kami dan berikan kami hikmah untuk memilih jalan ke arah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, jemaat kami undang bangkit berdiri, bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, kita ucapkan bersama-sama. Mulai, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sekarang mari kita mendengarkan secara berturut-turut. Yang pertama, warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Yang kedua nanti dilanjutkan oleh Ketua KPPAG, Bapak Ma Kristi Zebua, tentang perkembangan pembangunan gedung pendukung pelayanan tahap ketiga. Berikutnya, yang ketiga nanti, diberi kesempatan kepada Ketua BPMJ, BNKP Jemaat Pewarta, dalam rangka sosialisasi kegiatan acara penggalangan dana. Dan yang terakhir nanti sambutan atau sepatah kata dari Ketua BPMJ
Jemaat Jakarta. Yang pertama, warta jemaat oleh majelis. Salam. Yahubu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang terlebih khusus kepada saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita. Begitu juga kami mengucapkan selamat datang kepada rombongan dari BNKP Pewarta dan juga Bapak Pendeta yang ada bersama-sama kita pada ibadah pagi ini. Para pelayan pada tanggal 10 April 2020, pengkhotbah Pendeta Yaaman Jega STH Emin, liturgos Satuan Nihakeriso Ama Ellen Zebua, ibadah dalam bahasa Indonesia. Pada ibadah tanggal 10 April 2020 adalah pelaksanaan pelantikan Majelis Jemaat. Informasi tentang pendeta fungsional. Berdasarkan surat PHMS BNKP nomor 307 garing 3 Romawi garing 3 garing 2022 tanggal 10 Maret 2022 diberitahukan bahwa Pendeta Leliser Jalin Harefa STH akan ditempatkan sebagai pendeta fungsional di BNKP Jemaat Jakarta dan rencana pelantikan pada ibadah Minggu 10 April 2022. Peneguhan dan pelantikan. Disampaikan bahwa pada ibadah Minggu 10 April 2022 akan dilaksanakan pelantikan pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta serta peneguhan dan pelantikan Satuan Nihakeriso, personalia komisi, anggota majelis jemaat, BPMJ, BPPJ, dan utusan ke Resor 45 BNKP masa pelayanan 2022 sampai dengan 2027 di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta Resort 45. Dress code, pria memakai jas dan wanita menyesuaikan. Pelaksanaan ibadah Minggu 10 April 2022 sesuai hasil keputusan sidang Majelis Jemaat pada hari Minggu 20 Maret 2022 diberitahukan bahwa yang hadir mengikuti ibadah Minggu 10 April 2022 di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta adalah Majelis, BPMJ, BPPJ, BNKP Jakarta masa pelayanan 2017 sampai dengan 2022 bersama Majelis, BPMJ, personalia komisi-komisi, dan BPPJ BNKP Jakarta masa pelayanan 2022 sampai dengan 2027. Warga jemaat mengikuti ibadah secara live streaming melalui akun YouTube BNKP Jemaat Jakarta dari rumah masing-masing. Selanjutnya dari KPPAG. Diberitahukan kembali pada hari ini, Minggu tanggal 3 April 2022, setelah selesai pembacaan warta, akan disampaikan informasi perkembangan pembangunan gedung pendukung pelayanan Gereja BNKP Jemaat Jakarta oleh Komisi Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Gereja.
Selanjutnya sosialisasi penggalangan dana BNKP Jemaat Pewarta Resort 45. Seusai penyampaian informasi dari KPPAG, Panitia Penggalangan Dana BNKP Jemaat Pewarta akan melakukan sosialisasi rencana kegiatan acara penggalangan dana akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 April 2022. Mari wujudkan partisipasi dan dukung penuh sukacita dengan menyerahkan persembahan yang diantar ke depan. Persembahan perpuluhan disampaikan kembali kepada seluruh jemaat, diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 10 April 2022. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Penerimaan pada minggu ini total 16.317.264 rupiah dan pengeluaran total 81.611.182 rupiah, sehingga saldo hingga saat ini sebesar 199.629.245 rupiah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat bagi saudara dan keluarga. Yang berulang tahun dalam minggu ini, periode 28 Maret sampai 3 April 2022, ada sebanyak 17 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Di dalam warta ini nanti kita juga bisa membaca renungan harian yang bisa dibaca setiap hari. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Bapak Ibu BPMJ pengurus gereja, saya meminta waktu agak sedikit, tidak terlalu panjang, karena hari ini adalah terakhir periode KPPAG menyampaikan informasi kepada jemaat. Bapak Ibu warga BNKP Jemaat Jakarta, baik yang mengikuti kebaktian gereja pada hari ini maupun Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti kebaktian secara live streaming di rumah masing-masing. Salam. Yang terhormat Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Ketua dan anggota BPMJ, Bapak Ibu anggota Majelis BNKP Jemaat Jakarta, seluruh warga jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan, di mana sampai hari ini Tuhan telah menolong dan memberkati kita semua, dan juga memberkati pekerjaan kita BNKP Jemaat Jakarta, yaitu secara khusus telah memberkati pekerjaan pembangunan gedung pendukung pelayanan
yang kita bangun di samping gedung gereja ini dan yang telah kita canangkan beberapa tahun yang lalu. Komisi Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Gereja atau sering disingkat dengan KPPAG sebagai perpanjangan tangan dari BPMD dan Majelis Jemaat sudah selayaknya pada masa berakhirnya pelayanan kemajelisan tahun 2007-2022 kami sampaikan perkembangan dari pembangunan gedung pendukung pelayanan BNKP Jemaat Jakarta seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan melalui mimbar ini beberapa waktu yang lalu, bahwa pembangunan gedung pendukung pelayanan secara simbolis sudah dimulai sejak 16 April 2017. Jadi kurang lebih 5 tahun yang lalu. Yaitu yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Namun kendati demikian pembangunan yang sesungguhnya baru kita laksanakan 2 tahun kemudian. Sejak peletakan batu pertama tersebut, Majelis Jemaat, Warga Jemaat, dan KPPAG juga melalui berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan, antara lain menggalang dana melalui malam dana, mengurus MB, mendekati berbagai pihak yang bisa membantu, menghimpun potensi yang dimiliki jemaat melalui pengumpulan dana janji iman, mengedarkan proposal, dan kegiatan lainnya. Dan ternyata Tuhan mendengarkan doa-doa dan upaya yang kita lakukan oleh seluruh jemaat, di mana tepatnya tanggal 26 Juni 2019, 3 tahun yang lalu, kita mulai pembangunan yang sesungguhnya, yaitu pembangunan tahap pertama. Pembangunan tahap pertama ini meliputi pemasangan fondasi atau tiang panjang, board pile, pembuatan kolom atau tiang lantai 1, dan puji Tuhan, pembangunan tahap pertama ini selesai pada bulan Januari 2020. Sambil pembangunan terus dilakukan, KPPAG juga terus bekerja untuk mencari dana, dan ternyata Tuhan sangat memberkati BNKP Jemaat Jakarta, di mana pada tahun yang sama, tahun 2020, tepatnya tanggal 4 November 2020, pembangunan tahap kedua dimulai, di mana pembangunan ini merupakan lanjutan dari pembangunan konstruksi sebelumnya yang terdiri dari pengecoran balok dan lantai 2, pengecoran tiang dan kolom lantai 2, pembuatan balok dan dak lantai 3, pembuatan kolom lantai 3, serta pemasangan atap gedung. Puji Tuhan, pembangunan tahap kedua ini selesai pertengahan Februari 2021. Kurang lebih dikerjakan selama 4 bulan. Dengan selesainya tahap kedua, maka KPPAG terus bekerja dan memberanikan diri untuk memulai pembangunan tahap ketiga, yaitu pekerjaan arsitektur. Meliputi pemasangan dinding tembok gedung khusus lantai 2 dan 3. Tidak termasuk lantai 1 karena untuk sementara lantai dasar atau lantai 1 kita manfaatkan untuk tempat parkir kendaraan. Plester dan acian dinding lantai 2 dan 3, pemasangan plafon lantai 2 dan 3, pemasangan keramik lantai 2 dan 3, pembuatan kamar mandi dan toilet, pemasangan pintu dan jendela lantai 2 dan 3, membuat rumah dinas pendeta fungsional di lantai 3, membuat ruang pertemuan di lantai 3, membuat tangga lantai dasar sampai lantai 3, membuat septic tank dan meratakan tanah di lantai dasar. Pekerjaan yang terakhir adalah pekerjaan finishing, meliputi pengecatan dinding gedung, luar dan dalam, pelitur pintu-pintu dan pemasangan kunci-kunci pintu di dalam gedung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun dana yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan tersebut di atas, sejak mulai pembangunan tahun 2017 sampai 26 Maret. Jadi karena pembukuannya belum selesai, baru sampai tanggal 26 Maret, adalah sebesar 1.250.000.000
Rp892.979.908. Bapak Ibu, lalu sampai di mana pekerjaan pembangunan ini sudah selesai dan bagaimana wujudnya? Mari kita saksikan melalui video berikut ini. Inilah gedung yang sudah kita bangun. Ini tampak dari luar. Kelihatan lantai dasar kita tidak bangun karena kita persiapkan untuk tempat parkir, nanti akan dibenahi. Lalu kemudian tangga naik ke lantai 2, ini sudah selesai, finishingnya belum. Kemudian kita masuk ke lantai 2. Lantai 2 ini sama luasnya dengan lantai 3, kurang lebih 8 kali 16 meter persegi. Ini lantai 2, kalau Tuhan berkenan kita peruntukan untuk anak-anak kita atau cucu-cucu kita, anak-anak sekolah minggu. Kardus yang itu adalah kardus kelebihan keramik. Yang kurang di ruangan sekolah minggu ini adalah partisi-partisinya belum dibuat. Ini adalah penunjang atau fasilitas penunjang, yaitu toilet baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kita masuk ke lantai 3. Ini adalah ruang pertemuan. Jadi kalau ada seminar kecil, ada pelatihan, sudah bisa dilakukan di sini. Hanya saja belum ada kursi, meja dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan komisi atau BPMD atau mengundang dari luar, silakan gunakan ruang di lantai 3 ini. Kurang lebih bisa muat sekitar 50 sampai 60 orang. Kemudian ini rumah dinas pendeta fungsional. Sebelah ruangan pertemuan itu ada 2 kamar tidur maksudnya. Ada kamar mandi di dalam, ada ruang tamu. Ini ruang buat anak atau keluarga pendeta fungsional. Dan terima kasih kepada ibu-ibu Komisi Perempuan yang telah menyediakan fasilitas kepada ibu pendeta kita ini. Ini di lantai 3 karena kita sudah sepakat mungkin 15 tahun yang lalu bahwa Resort 45 berkantor di BNKP Jemaat Jakarta. Jadi mereka juga punya kantor khusus nanti di situ untuk melayani. Saya kurang tahu berapa jumlah jemaat sekarang di Resort 45. Kemudian yang lain ada gudang dan seterusnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat melalui video tadi, gedung pendukung pelayanan ini secara fisik dapat dikatakan sudah dapat digunakan atau dimanfaatkan. Namun belum tuntas selesai karena masih banyak yang harus dilengkapi. Walaupun demikian, patut kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang dianugerahkannya kepada BNKP Jemaat Jakarta sampai saat ini. Jujur kami ingin sekali di saat-saat berakhirnya penugasan KPPAG periode 2017-2022 ini bersama-sama dengan seluruh jemaat, baik orang tua, pemuda, dan anak-anak berkumpul di gereja ini, berdoa bersama,
mensyukuri karunia Tuhan kepada BNKP Jemaat Jakarta. Namun karena kondisi di negara kita, khususnya Jakarta yang belum kondusif, sehingga tidak memungkinkan untuk berkumpul dan berkerumun dalam jumlah yang besar, karena masih berlangsung pandemi COVID-19. Maka rencana tersebut untuk sementara, saya ulangi, untuk sementara kita tunda. Yang bisa kami sampaikan di sini, yaitu manakala pandemi COVID-19 ini sudah mulai reda, maka layaklah kita bersukacita secara bersama-sama atas anugerah Tuhan kepada BNKP Jemaat Jakarta. Kapan hal tersebut dilaksanakan? Akan dirancang oleh pengurus KPPAG yang baru, yang kemudian ditetapkan waktunya oleh Majelis Jemaat. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan seperti tadi sudah diwartakan, pelantikan Majelis Jemaat yang baru 2022-2027 minggu depan. Dan sekaligus peneguhan atau pelantikan pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta yang baru, di mana nantinya beliau menempati rumah dinas yang baru yang terletak di lantai 3 sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Sehubungan dengan itu dan atas persetujuan Majelis Jemaat beberapa minggu yang lalu, pada saat itu nanti, walaupun kita tidak bisa hadir semua, Bapak Pendeta Jemaat mewakili kita untuk berdoa, mengucap syukur atas penggunaan gedung yang baru tersebut. Bapak Ibu, itulah yang dapat kami informasikan saat ini tentang perkembangan pembangunan gedung pendukung pelayanan selama satu periode kemajelisan BNKP Jemaat Jakarta 2017-2022. Masih banyak pekerjaan pembangunan gedung pendukung pelayanan ini yang belum selesai, terutama penyediaan isi dari gedung itu sendiri seperti kursi, meja, AC, penambahan kapasitas listrik, dan beberapa kebutuhan lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, izinkanlah saya melalui kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat BNKP Jakarta yang terus-menerus setia untuk mendoakan pembangunan gedung pendukung pelayanan ini. Dan tidak hanya itu, dukungan dana yang tak henti-hentinya dari jemaat, baik melalui persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan untuk pembangunan, persembahan tuyunoro, persembahan melalui malam dana, lebih-lebih persembahan melalui atau janji iman yang terus-menerus disampaikan. Untuk itu atas nama pengurus gereja dan KPPAG kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat, tidak ada balasan dari kami. Dan secara khusus izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa hamba Tuhan yang melayani di BNKP Jemaat Jakarta dan ikut terlibat langsung mengusahakan pembangunan gedung pendukung pelayanan ini. Yaitu yang kami hormati, walaupun tidak ada di sini, kami berterima kasih kepada Ibu Pendeta Atini Lauli, Ibu Ina Beni, Bapak Pendeta T.S. Daily, Ama Oris, Bapak Pendeta M.S. Selambanua, mudah-mudahan beliau hadir atau di rumah, dan Ibu Pendeta Weli Gula, Ibu Ina Kristiano. Dan teristimewa kepada Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Aman Zega, yang setia mendampingi KPPAG. Tidak hanya itu, hampir setiap hari Bapak Pendeta ini membantu KPPAG mengawasi pekerjaan tukang sepanjang berlangsungnya pembangunan. Setiap pagi dia datang, dan itu jauh memberi support kepada kami karena pimpinan gereja ikut ambil bagian langsung. Terima kasih Bapak Pendeta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua BPMJ dan anggota BPMJ yang selama ini bekerja sama dengan saling mendukung dalam pembangunan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bekerja keras untuk mengusahakan sumber-sumber dana demi lancarnya pembangunan gedung pendukung pelayanan ini. Secara khusus izinkanlah kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan beliau hadir di tengah-tengah kita, orang tua kita Bapak Amayorin Lauli, di mana beliau langsung setelah 2 periode menjadi Bupati di Nias
pulang di sini langsung tancap gas untuk mencari peluang mendapatkan dana. Dan puji Tuhan, apa yang beliau kerjakan sangat-sangat mendukung pembangunan gedung pelayanan kita. Demikian juga terima kasih kami dari KPPAG, tidak salah kalau saya sebut namanya, Bapak Amayovita Harefa, yang dimana beliau sebentar lagi minggu depan dilantik menjadi Ketua BPMJ, atas dukungan dari mulai periode kedua kalau tidak salah, beliau kalau bahasa Jakarta berjibaku untuk mencari dana pembangunan ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta yang membuka jalan pada siapa-siapa saja yang bisa kami hubungi. Ibu Pendeta Beli walaupun tidak ada di sini, terima kasih. Dan Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Bapak Ibu, pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak. Dan pepatah ini berlaku bagi kami pengurus KPPAG. Kami sadar sesadar-sadarnya, saya ulangi, kami sadar sesadar-sadarnya bahwa selama 5 tahun kami menjalankan tugas sebagai Komisi Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Gereja BNKP Jemaat Jakarta, banyak sekali kekurangan kami. Banyak pekerjaan pembangunan di gereja kita ini yang tidak bisa kami laksanakan dengan baik. Oleh karena itu, melalui mimbar ini, atas nama seluruh pengurus KPPAG, tidak nampak nama-namanya, pengurus KPPAG, memohon maaf atas kekurangan yang kami perbuat, baik sengaja ataupun tidak, dalam melaksanakan tugas selama 5 tahun terakhir. Terima kasih, kiranya Tuhan menyertai kita senantiasa. Salam, Yahoo. Fatole foi mais fede. Wawaita wada izoaita Yesus Kristus. Yehova, Shalom. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan. Kami juga boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Yang kami hormati Pak Pendeta Jemaat, yang kami hormati Bapak Ketua BPMJ, para majelis, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Kami dari BNKP Jemaat Pewarta hadir pada pagi hari ini ingin memperkenalkan diri. Nama kami Ama Uci Daily, Ketua BPMJ BNKP Pewarta, dan beberapa rekan-rekan yang diutus oleh panitia. Saya mohon untuk berdiri. Mana teman-temannya? Ya, ada 5 orang. Maksud dan tujuan kami datang di tempat ini, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, adalah panitia mengutus kami untuk mengantar undangan dalam rangka sosialisasi penggalangan dana BNKP Jemaat Pewarta pada tanggal 9 April 2022 di Hotel Narita, Tangerang.
Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya setiap saya berada di BNKP Jemaat Jakarta ini. Karena yang saya ingat bagaimana perjuangan orang tua kita dulu. Kalau saya nggak salah tahun 88 di Salemba. Bagaimana mereka mewujudkan bisa ada tempat ibadah. Ini setiap saya ke sini menjadi sukacita bagi saya. Dan kita juga boleh melihat yang pertama ada di Jakarta ini, dan di Resor 45 sekarang ini sudah ada 20. Ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Sekilas BNKP Jemaat Pewarta, pada bulan Maret 2015 berdirinya BNKP Jemaat Pewarta yang digagas oleh Ormas Pewarta dari berbagai denominasi gereja menyatu dan menjadi satu jemaat. Pada saat itu kita menyewa sebuah ruko di Jalan Raya Pasar Kemis yang kira-kira 4x16. 1 tahun kemudian kita mendirikan pos pelayanan pada 1 Mei 2016. Ini dorongan rekan-rekan karena ada pembangunan gereja di Citra Raya dibangun oleh developer sebanyak 8. Oleh karena itu, karena jemaat kita ada di sana, kita mendirikan di sana pos pelayanan. Dan pada tanggal 22 Maret kemarin sudah menjadi jemaat. 1 tahun setengah kemudian, tempat yang kita sewa ini sudah tidak muat lagi. Akhirnya kita menyewa yang sebelahnya. Dan diperkirakan 8 bulan kemudian sudah tidak muat lagi. Akhirnya pada 2017 kita berencana membeli suatu tempat peribadatan di belakang yang kita sewa pada saat itu, yang mukanya sekitar 11 meter kali 25 dan tingginya 7 meter. Diperkirakan muat sekitar 350 atau 400 orang. Pada saat itu, developer memberikan kesempatan bagi kita cicil 18 kali, 43 juta per bulan. Setelah 18 bulan harus dibayar cash. Totalnya semua 2 miliar 800 juta. Menjelang tahun 2018 lunas cicilan dan pembayarannya tidak ada. Akhirnya pada saat itu kita berencana untuk menjualnya karena tidak mampu membayar sekitar 1,5 miliar. Karena gedungnya juga belum selesai, akhirnya kita tidak ditagih selama 3 bulan. Ketemulah kita mau gadain di bank, nggak ada sertifikatnya. Ini juga menjadi kendala. Akhirnya ada suatu gereja di Tangerang, Katolik Laurentius,
berbincang-bincang dengan kita, memberikan pinjaman cuma-cuma kepada kita tanpa bunga sebesar 1,5 miliar. Dengan catatan mengembalikan dalam 2 tahun. Setelah berjalan dengan waktu, akhirnya kita berencana bagaimana kita pindah di tempat yang baru ini dengan apa adanya. Lalu kita mengadakan pengecoran, kita adakan malam dana pada saat itu di lingkungan gereja kita, jemaat dan orang-orang yang kita kenal. Akhirnya kita mengecor lantai 2 karena tadi hanya 1 lantai 7 meter, karena itu merupakan suatu pergudangan. Setelah kita cor, perjalanannya mungkin sekitar 3 bulan, baru kita memaksakan untuk pindah apa adanya. Pada bulan Desember 2020. Dan 2020 itu juga kita harus mengembalikan uang yang 1,5 miliar. Tetapi karena dana tidak ada perjanjian kita pada saat itu, setiap bulan kita cicil 10 juta, hanya itu kemampuan kita. Akhirnya kita sudah bayar sekitar 300 juta dalam rentan waktu itu, dan masih utang sekitar 1,2 miliar. Oleh karena itu, bagaimana kita mengembalikan uang ini? Ya, sebenarnya sudah melewati waktu, ini udah 2022. Oleh karena itu, kita berencana mengadakan penggalangan dana ini untuk mengembalikan uang yang sudah kita pinjam, dan bagaimana juga tempat ibadah ini boleh layak. Kalau di sana kalau hujan, ya kita nggak bisa dengar lagi apa yang disampaikan, karena itu atapnya kayak seng dan lantainya masih coran. Oleh karena itu, kehadiran kami di tempat ini, kami sangat mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu. Berapapun nilainya, sangat bermanfaat bagi kami atau bagi kita semua. Tadi kami sudah edarkan amplop, ada form, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Ya. Bagaimanapun caranya, kami siap. Ya. Seperti apa? Kalau memang kami jemput di rumah, kami siap. Kalaupun Bapak Ibu juga mengirimkan melalui nomor rekening, kami sangat berterima kasih. Pada intinya, pada tanggal 9 April ini, kami sangat mengharapkan kehadiran kita semua untuk mendukung kami, baik dana maupun doa, supaya apa yang kita rindukan ini boleh diwujudkan. Ya. Kami termotivasi, sebagaimana juga perjuangan-perjuangan orang tua kita. Tempat ini, ya, kami rasa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Harapan kami, mari kita bergandengan tangan. Kami tahu ini pembangunan yang luar biasa juga untuk kita di sebelah ini. Tetapi harapan kami tidak mengurungkan niat kita untuk pewarta. Amin. Oleh karena itu, sekali lagi kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada saat ini.
Untuk itu saya mengakhiri sepatah kata ini dan saya mohon kesediaan secara simbolis Bapak Ketua MAI-PMJ untuk menerima undangan untuk kita di BNKP Jakarta ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mafuni maubaita fefu. Yahoo! Shalom, Yahobu Fefu. Yang kami hormati Pak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Ya Ahmad Zega STH Emin. Yang kami hormati rekan-rekan BPMJ. Yang kami hormati seluruh majelis. Yang kami hormati seluruh warga jemaat baik yang di rumah maupun yang ada di gedung ini. Dan lebih khusus kami sambut dengan sukacita Bapak Ketua BPMJ Ama Uci Daily dari BNKP Pewarta dan beserta rombongan. Selamat datang, selamat ikut beribadah. Dan lebih khusus lagi tamu yang terhormat kami, Laoma, Bapak Pendeta Perez Nekwek yang kami sebut Ama Alvin. Berkenan berdiri Pak dan lihat ke belakang supaya diketahui bahwa Lao orang Nias ada di Wamena. Ini beliau memegang jemaat dan sekaligus juga ketua atau rektor dari salah satu universitas ST reformis ya. Dan ya, pertama-tama kami sungguh berterima kasih dan bersyukur atas paparan Ketua KPPAG BNKP Jemaat Jakarta, orang tua kami Bapak Ahmad Kristi Zebua dan seluruh jajaran pengurus KPPAG. Apa yang sudah disampaikan, pembangunan tahap 1 hingga yang ketiga, sungguh luar biasa. Dan Bapak Ahmad Kristi ini bukan hanya dalam pembangunan pendukung gereja ini. Gedung yang kita tepati saat ini, beliau adalah Ketua Baperi. Baperi adalah pembangunan gereja. Jadi orang tua kita ini dari masa mudanya sampai sekarang tidak meninggalkan gereja BNKP ini. Jadi kami sangat berterima kasih sebagai juniornya bahwa sudah memberi contoh yang luar biasa bagi kami dan kami akan lanjutkan. Dan terlebih pengurus Komisi KPPAG yang baru adalah bidang pembangunan Bapak Ahmad Gamaliel Harefa. Dan seluruh jajaran akan melanjutkan. Dan terlebih Ketua BPMJ yang baru yang masih energik, semangat, dan punya potensi luar biasa. Kedua, kepada saudara kami BNKP Pewarta yang telah dengan sukacita datang ke sini, telah memaparkan bagaimana perjuangan di BNKP Pewarta dari 2015
berbagai pergumulan dari ruko, membeli tanah, membangun dan seterusnya kita udah dengar bersama. Bahkan luar biasa, sangat kreatif dan sangat fenomenal keberaniannya melakukan pinjaman melalui gereja yang lain. Kami di Jakarta belum ke tingkat situ, belum berani. Tapi ini hal terobosan yang luar biasa dengan mitra, dengan pendekatan dan hubungan emosional dengan gereja Katolik. Ini harus diacungkan jempol dan yakinlah kalau Tuhan telah menyertai di masa lalu dan Tuhan jugalah yang menyertai di masa yang akan datang dalam pembangunan gereja ini dan dalam juga menyelesaikan sangkutan kepada pihak ketiga. Ba alaina le sesuai harapan dan ya Bapak Mauci. Hewaya aga badaa gereja mula-mula orang Nias di Jakarta. Tadi Bapak menyinggung tahun 88 kita masih di gedung YAI Salemba dan kita sudah pindah di sini. Memang kelihatannya senior dari segi usia, tapi dalam hal keberadaan lawa bakheda manusia fusi atau bembu bangau nasi. Alaina tengah si mane si sobat dedemi dan ya nofeta funa. Ba mahenaga mawa ayah kami bai bolo dede na tengah si mane dania. Namun demikian amai dola be lelah kambanua. Hewana itno ide ia bana sinduhu dede fame ia. Ni andre maina si mane da bane ma emia ia dania ba gereja BNKP Pewarta. Lema titiwai no ifa ema mege bapa ketua KPPAG kema. Jadi lema nono saya badetemi wa oro de BNKP Jakarta abu asibai. Yai kema hambo doa bahar semua oi abtula babela. Na sodomeda si mane bapa pendeta Peres kita sedikit malu kenapa sekeliling ini juga sudah pada mau rontok. Dan alangkah juga tidak eloknya kalau dikatakan gereja mula-mula Nias di Jakarta ini tapi nggak bisa di maintenance, nggak bisa dipelihara. Tapi okelah itulah kenyataan Pak Pendeta Peres lah Oma, keadaan kita di sini dan kita tergabung di Restoran 45 termasuk gereja Pewarta ini bagian dari Restoran 45 yang memiliki 20 jemaat termasuk Jawa, termasuk Lampung. Jadi Bapak Ibu, biarlah Tuhan nanti menuntun kita, acara tanggal 9 Pak Ketua boleh berjalan dengan baik, walaupun jemaat atau majelis tidak bisa hadir, tapi minimal mereka bisa isi nanti. Idealnya tadi disampaikan Gamela ini setelah Pak Ketua menyampaikan, tapi teknis okelah barangkali ke depan nanti bisa kita optimalkan dan kami yakin jemaat juga bisa memaklumi dan memberikan walaupun belum diisi secara real di lembaran janji iman, apalagi yang ada di rumah, tapi barangkali Pak Sekretaris Jemaat nanti bisa menyusulkan kepada jemaat kita nomor rekening BNKP Jemaat Pewarta untuk mereka bisa sampaikan, apalagi kalau ada program QR itu nanti tinggal di scan. Baik Bapak Ibu, jadi kami sebagai BPNJ menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya baik kepada BNKP Pewarta, KPPAG dan juga semua rekan-rekan dan terlebih kepada saudara kami Ama Alvin Newek dari Papua, lebih khusus Wamena. Kalau ada hal yang kurang tepat yang kami sampaikan dan biarlah itu mohon dimaafkan, dan tadi yang disampaikan Pak Pendeta tujuan kita adalah memuliakan nama Tuhan. Sauhagele Yahobu. Shalom.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Kita bersatu dalam doa. Hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Segala penyertaan-Mu kepada kami dari awal pertengahan, hingga sebentar lagi kami mengakhiri ibadah ini, tiada balasan dari kami. Selain kehidupan kami satu dengan yang lain, persembahan kami, ucapan syukur kami, biarlah itu menjadi dupa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah seluruh kehidupan yang Kau anugerahkan bagi setiap kami, boleh kami menjalankannya seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh warga jemaat-Mu di dalam tangan-Mu, baik yang ada di hadapan Tuhan saat ini di gedung gereja ini, maupun yang sedang ada di hadapan Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing saat ini. Mereka akan melanjutkan kehidupan mereka di hari dan minggu yang akan datang ini. Kiranya Tuhan yang selalu mengawal, menopang, dan yang selalu melindungi. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Dan kami percaya juga Tuhan selalu melindungi mereka dari segala kuasa kejahatan, sakit, penyakit, atau apapun yang ingin memisahkan mereka di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Manakala mereka memiliki pergumulan-pergumulan kehidupan, kami percaya Tuhan membukakan jalan keluar, sehingga mereka teguh optimis untuk melanjutkan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, masalah kesehatan, baik yang ada di rumah-Mu saat ini, di rumah sakit, dimanapun mereka berada pada saat ini, yang sedang terbaring tidak berdaya di tempat tidur di rumah sakit. Ya Tuhan Yesus, kami mohon dalam kerendahan-Mu Engkau lawat mereka dengan kuasa, sehingga mereka merasakan pemulihan dari Tuhan sendiri. Berkati setiap obat, tahapan medis yang mereka lakukan, agar dengan demikian Tuhan, mereka merasakan sukacita yang luar biasa bersama Tuhan. Dan lebih daripada itu, Tuhan kami adalah tabib di atas segala tabib. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, jamah kehidupan mereka, dan pulihkan kesehatan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga kepadamu ya Tuhan, untuk warga jemaat kami yang merayakan ulang tahunnya pada minggu ini. Kami percaya kesehatan, umur yang panjang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Sebagaimana Tuhan telah menyertai mereka di waktu yang lalu, dengan penuh iman dan percaya, mereka akan meraih masa depannya bersama dengan Tuhan. Ya Bapa, pada hari ini juga kami mendengar beberapa informasi, baik di internal kami Jemaat Jakarta, maupun saudara-saudara kami dari BNKP Jemaat Pewarta. Terima kasih buat jemaat-Mu BNKP Jemaat Jakarta, di mana Tuhan 5 tahun yang lalu Tuhan titipkan sebuah program pembangunan gedung pendukung
pelayanan di BNKP Jakarta. Dari titik nol mereka memulainya, dan hari ini sebagaimana yang diberitakan oleh Ketua KPPAG dan tim, bahwa mereka, Tuhan telah menolong hingga detik ini. Dan ini akan diselesaikan terus sampai gedung ini maksimal untuk dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kepada seluruh jemaatmu yang terus berbeban dan terpanggil mengulurkan tangan, memberikan seluruh persembahan-persembahan terbaik mereka untuk pembangunan. Bahkan kepada setiap orang yang tidak kami kenal, karena relasi dan jaringan, dimanapun mereka berada pada saat ini, hanya doa yang bisa kami panjatkan kepada Tuhan. Tuhan balaskan berlipat ganda segala kebaikan mereka, mendukung pembangunan gedung pelayanan di tempat ini. Dan begitu juga saudara-saudara kami dari Jemaat Pewarta, Engkau tahu pergumulan mereka sampai hari ini ya Tuhan, untuk menyelesaikan pelunasan dukungan dana yang telah diterima untuk mereka boleh beribadah di tempat ibadah saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau membukakan jalan juga, karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang kaya, yang luar biasa. Engkau sumber segala berkat. Hari ini mereka bersama dengan kami di tempat ini untuk memberitahukan, mengundang, dan seluruh jemaatmu mengulurkan tangan sesuai kemampuan. Dan pada tanggal 9 April ini, saudara-saudara kami dari Jemaat Pewarta melaksanakan malam dana. Kami percaya Tuhan sukseskan dari awal pertengahan, sehingga dari apa yang sudah ditargetkan boleh tercapai seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya, kami tidak ragu, karena pengalaman-pengalaman masa lalu dari seluruh perjalanan iman jemaatmu, Tuhan pasti tolong dengan kuasa. Terima kasih pada hari ini, bila kami boleh beribadah bersama, dan kami percaya Tuhan terus menyertai jemaatmu dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan pimpinan kami hikmat pengetahuan untuk boleh menghadirkan damai dan sejahtera di seantero negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Hari Minggu depan Tuhan Yesus, kami akan melaksanakan pelantikan majelis baru periode 2022-2027. Tuhan berkati seluruh personil, jauhkan mereka dari halangan dan rintangan, sehingga semua boleh bergabung di gereja ini untuk dilaksanakan peneguhan dan pelantikan, untuk dilaksanakan serah terima antara BPMJ yang lama dan BPMJ yang baru, dan untuk pelantikan pendeta fungsional di tempat ini. Kami percaya seluruh rangkaian acara yang akan dipersiapkan Tuhan berkati. Dan biarlah seluruh pelayanan ini bermuara demi dan untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, bila hamba-Mu juga boleh bersama dengan kami di sini, Bapak Pendeta Peres Nekpe. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati keluarga yang di Wamena saat ini. Terima kasih Bapak, bila nanti kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami mohon kuasa-Mu, Engkau boleh menghantarkan kami dengan selamat tiba di rumah, dan biarlah kami terus memuji memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami yang tidak sempurna ini Bapak, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
dengan Yesus jalanku senang, jalan dan tujuan dalam Dia, hati dan hidupku pun tenang, hati dan hidupku pun tenang. Kita saat teduh sejenak. Amin. Yahobu fefu. Yahobu. Silakan.